Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan Bu Nelly. Alhamdulillah, untuk pembelajaran kali ini kita jumpa untuk belajar pelajaran bahasa Indonesia. Tema 5, pahlawanku. Materinya tentang sinonim dan antonim serta kata ulang ya. Kita lanjut. Nah, tahukah kalian apa itu sinonim? Sinonim merupakan kata yang mempunyai bentuk yang berbeda. Misalnya tulisan ataupun pelafalan. Tetapi kata-kata itu mempunyai arti yang mirip atau sama. Sinonim biasa dinamakan juga dengan persamaan kata atau padanan kata. Di sini ada contoh sinonim. Kita lihat berikut adalah beberapa kata yang memiliki sinonim atau persamaan. Antara lain, ya kalian boleh simak, boleh lihat. Sini membacakan abadi, sinonimnya awet. Ya, sini ada yang kedua abang sama dengan atau persamaannya akang. Dan yang terakhir kita lihat langsung lunak, persamaan katanya lembek, pelit, atau sinonimnya kita sebut kikir. Ya, kalian boleh simak dan kalian boleh paham. Nah, di sini kita langsung ke kalimat ya. Contoh kalimat sinonim. Ya, di sini Ibu bacakan contoh kalimat sinonim yang pertama. Adonan ini sangat lunak. Ya, berarti persamaan katanya kita lihat adonan ini sangat lembek. Nah, baru kita lihat lunak dan lembek adalah sinonim atau persamaan kata. Yang kedua, contoh kalimat sinonim, Aldo merupakan murid yang pandai. Di sini kita lihat sinonimnya, Aldo merupakan murid yang pintar. Nah, berarti di sini kita lihat sinonim dari pandai sama juga dengan cerdas. Pintar merupakan sinonim atau persamaan kata. Ya, jadi ini maksudnya. Nomor 3, contoh kalimat sinonim. Dia melihat konser band ungu di lapangan kemarin sore. Dia menonton konser band ungu di lapangan kemarin sore. Oke. Melihat dan menonton adalah suatu sinonim atau persamaan kata. Contoh yang keempat, kemarin aku memohon dibelikan handphone. Kita lihat lagi, kemarin aku meminta dibelikan handphone. Berarti kalian lihat, sini memohon dan meminta adalah suatu sinonim atau persamaan kata. Next kita lanjut. Di sini ada antonim ya. Setelah kalian menyimak sinonim dengan arti persamaan kata, sekarang kita lihat antonim. Apa itu antonim? Kita kenal yaitu lawan kata. Sini Ibu jelaskan, antonim merupakan kata yang mempunyai arti saling berlawanan satu sama lain. Antonim biasa dinamakan juga dengan lawan kata. Adapun contoh
dari kata antonim. Kita lihat di sini asli atau palsu. Cacat lawan katanya normal. Cepat lawan katanya lambat. Delusi lawan katanya nyata. Depresi antonimnya resesi. Dialog lawan katanya monolog. Evolusi lawan katanya revolusi. Evaporasi lawan katanya kondensasi. Epigon lawan katanya maestro. Elastis lawan katanya kaku. Empati antonimnya tidak peduli. Esoteris antonimnya terbuka. Elusif antonimnya mudah dimengerti. Sedih antonimnya senang. Banyak lawan katanya sedikit. Menangis lawan katanya tertawa. Baru lawan katanya lama. Tua lawan katanya muda. Wanita lawan katanya pria. Menambahkan lawan katanya mengurangi. Luas lawan katanya sempit. Menjauhi lawan katanya mendekati. Menggali lawan katanya mengubur. Menang lawan katanya kalah. Maju lawan katanya mundur. Alami lawan katanya buatan. Datang lawan katanya pergi. Nah, itu dia contoh dari antonim. Nah, lawan kata. Next, kita lanjut. Di sini ada contoh kalimat antonim. Seperti kita lihat, pertama, membacakan, ruangan ini sangat panas. Yang kedua kalimatnya, ruangan ini sangat dingin. Nah, kita lihat di manakah kalimat antonimnya. Kita lihat kata panas dan dingin adalah antonim atau lawan kata. Yang kedua, contohnya Ibu bacakan, ruangan ini sangat luas. Yang kedua kalimatnya, ruangan ini sangat sempit. Kita lihat, luas dan sempit adalah antonim atau lawan kata. Yang ketiga, kita lihat contoh, Doni terlihat lebih gemuk. Doni terlihat lebih kurus. Kita lihat, gemuk dan kurus adalah suatu antonim atau lawan kata. Yang keempat, kemarin Anton menang dalam lomba maraton. Kita baca lagi, kemarin Anton kalah dalam lomba maraton. Lalu, kita lihat antonimnya dari mana katanya? Kita lihat kata menang dan kalah adalah suatu antonim atau lawan kata. Next, kita lanjut. Setelah kalian menyimak apa itu sinonim, pengertiannya dan jenis-jenisnya dan contohnya, kalian sudah menyimak antonim, bagaimana contohnya dan kalimatnya. Sekarang kita lanjut untuk mengerti apa itu kata ulang. Kata ulang adalah bentuk kata yang diperoleh melalui proses reduplikasi atau pengulangan, baik secara keseluruhan, sebagian, maupun perubahan. Kata berulang atau reduplikasi adalah pengulangan satuan gramatik, baik seluruhnya maupun sebagiannya, baik dengan variasi fonem maupun tidak. Pengulangan dapat dilakukan terhadap kata dasar, kata berhimpuan, maupun kata gabung.
Next, kita lanjut. Kata ulang adalah kata yang telah mengalami proses reduplikasi. Untuk membedakannya dengan bentuk ulang yang bukan kata ulang adalah bahwa kata ulang sebagai ciri utamanya adalah pasti memiliki kata dasar. Ya, Ibu ulangi sekali lagi. Kata ulang sebagai ciri utamanya adalah pasti memiliki kata dasar. Next, kita lanjut. Nah, di sini kita lihat macam-macam kata ulang. Yang pertama, ada kata ulang berubah bunyi. Ya, kita lihat di sini apa itu kata ulang berubah bunyi. Jenis kata ulang yang satu ini mengalami suatu perulangan disertai dengan suatu perubahan bunyi pada sebagian kata. Misalnya ya, teka-teki, mondar-mandir, gotong royong, sayur-mayur, dan lain sebagainya. Di sini ada contoh kalimatnya, Ibu bacakan. Desa Bangunrejo melakukan gotong royong untuk membersihkan desanya. Ya, jadi kita lihat di sini ada contoh kata ulang berubah bunyi yaitu gotong royong. Ya, di sini ada kata gotong royong, kalian lihat contohnya. Ya, lanjut untuk yang kedua. Ibu pergi ke pasar membeli sayur mayur dan lauk pauk. Kita lihat di sini contoh kalimat kenapa bisa kata ulang berubah bunyi. Kita lihat sayur mayur dan lauk pauk. Jadi kata ulangnya berubah bunyi. Dari sayur jadi mayur. Dari lauk jadi pauk. Tuh ya. Jadi maksudnya di sini mengalami perubahan, mengalami perulangan. Ya, mengalami perubahan bunyi. Oke, dipahami ya? Silakan dilihat. Next, kita lanjut. Kata ulang yang kedua ialah kata ulang berimbuhan. Kita baca ya pengertiannya. Jenis kata ulang yang satu ini terjadi akibat suatu penambahan imbuhan pada sebagian kata. Misalnya pada tarik. Ya, kita lihat ditambahkan imbuhan menjadi menarik. Kita lihat kata dasarnya maaf, ditambahkan imbuhannya jadi memaafkan. Ya, me dan an. Oke, kita lihat di situ ada yang ketiga pukul. Bagaimana imbuhannya? Memukul. Berarti ditambahkan me. Ya, bukan ditambahkan, maksudnya berubah menjadi me. Lalu kita lanjut, ada contohnya putar. Ditambahkan imbuhannya menjadi me. Ya, memutar. Dan lain sebagainya. Lalu kita lihat ada contoh kalimat dari kata ulang berimbuhan. Pertama, antar sesama manusia wajib untuk saling tolong-menolong. Nah, di sini berarti ada kata dasarnya tolong. Lalu kita tambahkan imbuhannya. Jadi menolong. Ya, jadi suatu penambahan imbuhan pada sebagian kata. Oke, kita lihat yang kedua. Di hari yang suci ini kita wajib saling
maaf, memaafkan. Kata dasarnya maaf. Ada imbuhannya me dan an. Ya, jadi dari kata dasar maaf menjadi memaafkan. Next, kita lanjut. Yang ketiga, kata ulang murni. Nah, atau disebut juga dwilingga. Ya, perhatikan, kata ulang murni itu adalah selain dari murni ini namanya kata ulang dwilingga. Ya, kita lihat. Kata ulang murni atau dwilingga adalah kata ulang menyeluruh. Kata ulang jenis yang satu ini ialah kata yang mengalami suatu pengulangan secara keseluruhan. Misalnya, yaitu bapak-bapak, anak-anak, laki-laki, buku-buku, dan lain sebagainya. Berarti kata ulang yang pertama dari bapak, lalu ada kata ulang murninya dijadikan bapak-bapak. Itu jadi secara keseluruhannya. Gitu ya. Misalnya anak-anak. Berarti tadinya anak. Dan dibacakan kata ulang murninya menjadi anak-anak. Berarti pengulangannya secara keseluruhan. Dari anak ke anak lagi. Gitu ya. Next, boleh dipahami? Di sini ada contoh kalimatnya yang Ibu berikan. Boleh disimak. Semua anak-anak kelas 1 SD senang ketika berenang. Nah, di sini ada bacaan anak-anak. Ya, berarti ini adalah kata ulang murni. Yang kedua, pasangan suami istri itu mempunyai anak laki-laki. Berarti kalian lihat di situ ada laki-laki. Ialah merupakan kata ulang murni. Next, kita lanjut. Makna dan fungsi kata ulang. Perulangan kata benda yang pertama dan ada perulangan kata kerja. Ya, jadi kalian boleh simak. Makna dan fungsi kata ulang itu ada dua. Ada perulangan kata benda, ada perulangan kata kerja. Nah, di sini kita bahas yang perulangan kata benda. Apa ya? Kita lihat. Makna yang terkandung dalam perulangan dengan bentuk dasar kata benda. Ya, yaitu di sini menyatakan benda itu bermacam-macam. Misalnya buah-buahan, sayur-sayuran, buku-bukuan. Di sini adalah merupakan perulangan kata benda. Benda yaitu buah. Ya. Nah, langsung ada perulangannya. Perulangan kata bendanya berarti menjadi buah-buahan. Contoh dari sayur-sayuran. Dari kata bendanya sayur. Dan mengalami perulangan dengan bentuk kata dasar yaitu dari sayur menjadi sayuran. Lalu yang ketiga buku menjadi bukuan. Ya, jadi bentuk kata dasarnya buku. Lalu diulang dengan kata perulangan dengan kata benda. Ya, jadi buku-bukuan. Dan yang kedua, menyatakan benda yang menyerupai bentuk dasar itu. Misalnya, anak-anakan. Ya. Yang kedua, orang-orangan. Ya, di sini maksudnya menyerupai bentuk dasar dari anak menjadi anak-anakan. Orang-orangan. Ya. Jadi kalian boleh pahami dan simak apa yang Ibu sampaikan. Next, kita lanjut. Perulangan kata kerja. Nah, di sini kita lihat perulangan kata kerja maksudnya apa? Makna yang terkandung dalam perulangan dengan bentuk dasar kata kerja. Yaitu
di sini ada pertama kita lihat menyatakan bahwa pekerjaan itu dilakukan berulang-ulang atau beberapa kali. Next, sini Ibu berikan contoh meloncat-loncat, menyebut-nyebut, menari-nari, melayang-layang. Jadi melakukan pekerjaannya dilakukan berulang-ulang atau beberapa kali. Misalnya contoh Ibu ambil menari. Ya, menari itu kan suatu pekerjaan atau kegiatan. Dilakukan menjadi perulangan kata kerjanya berulang-ulang, jadi menari-nari. Ya. Next kita lanjut. Contoh dari perulangan kata kerja di sini yang kedua yaitu menyatakan aspek duratif, yaitu proses pekerjaan, pembuatan atau keadaan yang berlangsung lama. Kita lihat contohnya, berenang-renang, duduk-duduk. Nah, di sini maksudnya apa? Kok bisa menyatakan duratif? Ya. Duratif itu di sini maksudnya ialah keadaan yang berlangsung lama. Berenang, berenang-renang. Ya, karena renang itu tidak mungkin sebentar. Jadi melakukan pekerjaan atau pembuatan atau kegiatan. Ya, dengan berlangsung keadaan lama. Dari duduk-duduk. Itu ya pengertiannya ya. Boleh disimak untuk berikutnya. Menyatakan bermacam-macam pekerjaan. Ya, yang ketiga dari perulangan kata kerja, menyatakan bermacam-macam pekerjaan. Misalnya cetak mencetak, ya, karang mengarang. Ya, kita lihat di situ. Next kita lanjut. Menyatakan pekerjaan dilakukan oleh dua belah pihak atau berbalasan. Contohnya, tembak menembak, tuduh menuduh, cubit mencubit. Di sini Ibu ambil contohnya, misalnya tembak menembak, melakukan kegiatan oleh dua belah pihak. Berarti ini ada yang tembak, ada yang menembak. Jadi ada dua belah pihak atau dibales sama temennya. Gitu ya. Misalnya kalian bermain. Jadi tembak menembak gitu. Jadi tembak adalah pihak pertama dan menembak adalah pihak yang kedua. Jadi dilakukan oleh dua belah pihak. Ya, atau berbalasan. Di situ maksudnya. Oke. Next kita lanjut. Selanjutnya kita lihat perulangan kata sifat. Setelah kalian memahami perulangan kata kerja, kalian lihat perulangan kata sifat. Di sini ada makna yang terkandung dalam perulangan dengan bentuk dasar sifat, yaitu menyatakan makna lebih atau intensitas. Contohnya, berjalan cepat-cepat. Ya, menyatakan makna lebih, maksudnya kalian di sini berjalan cepat-cepat. Ya, maknanya berarti harus cepat dilakukan, berarti lebih. Berjalan cepat-cepat. Kerjakan baik-baik. Nah, dari kata baik-baik ini berarti menyatakan makna lebih. Gitu ya. Next kita lanjut. Contoh dari perulangan kata sifat yang kedua, menyatakan makna sampai atau pernah. Contohnya, tak sembuh-sembuh sakitnya walaupun ia sudah berobat ke luar negeri. Dalam kurung tak pernah sembuh. Nah, di sini maksudnya menyatakan makna sampai atau pernah. Nah, coba yang kedua, habis-habisan ia berbelanja. Sampai habis. Nah, di sini maksudnya menyatakan makna sampai atau pernah. Ya,
Jadi pernahnya itu dia pernah berobat ke luar negeri, tapi nggak sembuh. Dan dia sudah habis-habisan berbelanja. Jadi dia sudah habis. Maksudnya uangnya sudah habis dibelanjakan, berarti sampai habis. Sini berarti pengertiannya menyatakan makna sampai atau pernah. Next, kita lanjut. Digabungkan dengan awalan se dan akhirannya nya, mengandung makna superlatif atau paling. Kita langsung ke contoh. Misalnya, kerjakan sebaik-baiknya agar hasilnya memuaskan. Nah, kedua, terbangkan layang-layangmu setinggi-tingginya. Berarti di sini ada kata dasar yang digabungkan dengan awalan se. Mana coba kita lihat? Terbangkan layang-layangmu setinggi-tingginya. Berarti ada se, dia dari tinggi-tingginya. Ya, ada apa lagi tuh di situ? Kita lihat kerjakan sebaik-baiknya. Berarti dari kata dasar dari kata dasar baik ada sebaik. Lalu ada akhirannya. Jadi sebaik-baiknya. Berarti ini adalah makna superlatif. Ya. Silakan disimak dan dipahami. Next, dari perulangan kata sifat berikutnya berlawanan dengan makna nomor 1 atau melemahkan arti kata sifat itu. Misalnya, badanku sakit-sakit saja rasanya. Buka kurung, sakit di sana sini tapi tidak terlalu sakit. Coba kita lihat yang kedua. Kalau kepalamu pening-pening, bawalah tidur. Di sini buka kurung agak pening atau pening sedikit. Maksudnya apa? Kita lihat, Ibu bacakan lagi tadi. Dari badanku sakit-sakit saja rasanya. Berlawanan dengan makna nomor 1 atau melemahkan arti. Jadi dari tadi awalnya sakit, ternyata kata dia badanku sakit-sakit saja rasanya. Jadi ada kalimat dilemahkan dari awalnya, berlawanan. Ya. Di sini kita lihat pengertian yang kedua, penang-pening. Ya, kalau kepalamu pening-pening, bawalah tidur. Nah, di sini maksudnya kalau. Berarti di situ ada kata melemahkan, ya, dari kata sifat itu. Next, kita lanjut. Bentuk yang seolah-olah sudah menjadi ungkapan dalam bahasa Indonesia. Makna perulangannya kurang jelas. Ini adalah kata sifat yang berikutnya. Misalnya, jangan menakut-nakuti anak-anak karena akan mempengaruhi jiwanya kelak. Di sini maksudnya jadi mengungkapkan bahasa Indonesia dengan makna perulangannya kurang jelas. Misalnya, jangan menakuti. Berarti di sini perulangannya kurang jelas. Itu menakuti. Itu ya di sini maksudnya. Perulangannya kurang jelas. Oke, kita lihat. Perulangan kata bilangan berikutnya ya. Setelah kalian mempelajari kata benda, kata kerja, terus kata sifat, sekarang perulangan kata bilangan. Kita lihat apa dari kata bilangan. Nah, dari kata bilangan di sini ada yang pertama kita lihat. Perulangan kata satu menjadi satu. Satu memberi makna satu demi satu. Kita lihat. Contoh langsung ya. Peserta ujian masuk ruangan itu satu-satu. Maksudnya di sini ialah perulangannya
kata satu menjadi satu-satu, memberi makna. Sini maksudnya ada, kita lihat misalnya peserta ujian masuk ruangan itu satu-satu. Berarti dari peserta itu masuknya satu-satu. Nah, berarti itu ada maknanya. Ya, jadi setiap peserta disuruh masuk ruangannya satu-satu. Gitu ya. Jadi ini adalah perulangan kata yang mempunyai makna satu demi satu. Next, kita lanjut. Perulangan kata dengan tambahan akhirannya memberi makna hanya satu itu. Misalnya kita lihat, ini anak saya satu-satunya. Maksudnya itu dia sini menambahkan penjelasan. Perulangan kata satu ditambahin akhirannya. Coba kita lihat, ini anak saya satu-satunya. Gitu ya. Jadi ini adalah perulangan kata dengan akhirannya dan memberi arti atau makna. Next, kita lanjut. Ada perulangan kata 22, 33 dan seterusnya. Memberi pengertian sekaligus 2, 3. Misalnya, kita lihat, jangan masuk 22 karena pintu itu tidak lebar. Nah, berarti di sini ada perulangan kata. Ya, di sini ada perulangan katanya ialah 22. Berarti mempunyai arti kalian jangan masuk 22 karena pintu itu tidak lebar. Jadi ada sebabnya. Gitu ya. Jadi perulangan kata 22, 33. Memberi pengertian. Ya, memberi pengertiannya sekaligus. Oke. Next, kita lanjut. Bentuk perulangan berpuluh-puluh, beratus-ratus, beribu-ribu. Sini contoh, kita lihat misalnya beribu-ribu orang yang mati dalam peperangan. Ya, kita lihat beribu-ribu orang yang mati dalam peperangan. Berarti di sini ada beribu-ribu dijelaskan dalam perang itu. Ya, dalam peperangan ada orang yang mati beribu-ribunya. Ya, jadi di sini adalah perulangannya beribu-ribu dan mempunyai makna. Bentuk perulangan kata bilangan dengan awalan ber saat ini sering diganti dengan bentuk dengan akhiran an. Kita lihat. Misalnya awalan ber ya, berpuluh-puluh menjadi puluhan. Ya, berubah dari awalan ber berpuluh-puluh menjadi puluhan, tapi ditambah akhirannya yang an. Jadi puluhan. Situ maksudnya ya. Next, kita lanjut. Next, kita lanjut. Di sini ada kata ulang merubah makna kata. Kita lihat di sini menyatakan kesamaan. Ya, kita lihat apa itu menyatakan kesamaan. Kita lihat jenis kata ulang yang satu ini ialah kata ulang yang mengalami suatu pembentukan makna. Misalnya keibu-ibuan, kemudah-mudahan, kebiru-biruan, kemerah-merahan, dan lain sebagainya. Di sini dari keibu-ibuan mengalami perubahan atau pembentukan makna, pengertiannya. Ibu. Nah, jadi setelah ditambahkan keibu-ibuan berubah menjadi maknanya dari ibu ke ibu-ibuan. Ya, beda ya. Berarti kalian harus memahami nih. Ternyata dari kata ibu bisa berulang, bisa mengalami suatu pembentukan makna, berarti dari kita tambahin awalan ke dan an, keibu-ibuan. Gitu, jadi menyatakan kesamaan. Oke, kita lihat. Next, lanjut berikutnya. Ada menyatakan saling.
Ya, kita lihat jenis kata ulang yang satu ini mengalami suatu pembentukan makna. Misalnya, pukul memukul, ya, salam-salaman, rangkul merangkul, maaf memaafkan, tolong menolong, tukar menukar, dan lain sebagainya. Kenapa bisa di sini menyatakan saling? Kita lihat. Di sini salam-salaman. Berarti kalian pasti lebih dari satu orang bersaling, salam-salaman. Gitu, dan mengalami pembentukan makna jelasnya. Ya, dari salam menjadi salam-salaman. Gitu ya. Jadi ini adalah menyatakan saling. Dan ada contoh kalimat dari menyatakan saling. Saling maaf memaafkan adalah perbuatan terpuji. Lalu yang kedua, antar sesama manusia wajib saling tolong menolong. Ini berarti ada pembentukan makna, mengalami suatu pembentukan makna dan menyatakan saling. Nah, next kita lanjut. Menyatakan jamak dan beragam. Jenis kata ulang yang satu ini mengalami suatu pembentukan makna. Misalnya sayur mayur, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, mobil-mobil, bapak-bapak, dan lain sebagainya. Ya, berarti di sini mengalami menyatakan jamak dan beragam. Ya, jadi sayur mayur, ya, jadi banyak, beragam. Dengan jelasnya ada pembentukan makna. Contoh kita lihat, ibu membeli buah-buahan di supermarket. Yang kedua, ibu membeli sayur mayur di pasar tradisional. Ya, berarti ini adalah kata ulang yang menyatakan jamak dan beragam. Next, kita lanjut. Menyatakan intensitas. Jenis kata ulang yang satu ini mengalami suatu pembentukan makna. Misalnya, bolak-balik, mondar-mandir, jalan-jalan, makan-makan, berjam-jam, bertahun-tahun, dan lain sebagainya. Di sini kita lihat menyatakan intensitas. Ya, berarti ada keterhubungan, inten, bolak-balik. Ya, lihat mondar-mandir. Lihat berarti ada intensitas. Ya, di situ maksudnya ya. Next, kita lanjut. Ada contoh kalimat di sini, Andi berulang tahun pada hari ini dan membuat acara makan-makan di rumahnya. Berarti di sini menyatakan intensitas dalam kalimat ada makan-makan. Saya dan keluarga jalan-jalan ke pantai Kuta. Berarti di sini jalan-jalan. Ya, berarti menyatakan intensitas. Oke, next kita lanjut. Nah, kita lanjut di sini menyatakan bilangan. Kata ulang jenis yang satu ini mengalami suatu pembentukan makna. Misalnya 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, dan lain sebagainya. Kita lihat di sini contoh kalimat. Dika membagikan sembako satu persatu kepada orang yang membutuhkannya. Ya, berarti di sini kita lihat berarti ada proses yaitu satu persatu. Ya, dari pengertian ini ya. Next kita lanjut dan disimak. Kita lanjut di sini ada menyatakan keadaan atau situasi. Ya, di sini jenis kata ulang yang satu ini mengalami suatu pembentukan makna. Misalnya mentah-mentah, hidup-hidup, merah-merah, dan lain sebagainya. Kita lihat contoh kalimat dari menyatakan keadaan atau situasi. Singa itu memakan mangsanya hidup-hidup. Ya, berarti di sini ada pengertian menyatakan keadaan ya. Di sini singa itu memakan mangsanya hidup-hidup. Ya, buah mangga itu dipanen masih ada pada mentah-mentah. Berarti kita lihat di sini ada mentah-mentah. Buah mangga itu dipanen masih pada mentah-mentah. Berarti ada situasi. Situasi buah mangga masih sudah panen tapi mentah. Itu berarti ada situasinya di situ ya. Lihat.
Next, kita lanjut. Ketujuh, kita lanjut. Di sini ada menyatakan suatu bentuk kegiatan. Ya, misalnya masak memasak, jahit menjahit, dan lain sebagainya. Ya, dari masak memasak ini berarti ada kegiatan. Ya, kita lihat dalam bentuk kalimat. Ibu diundang untuk masak memasak di acara pernikahan tetangga. Berarti ada kegiatan si ibu. Ya, dari masak memasak. Oke. Yang kedua contohnya, warga sekitar di rumah saya ahli dalam jahit menjahit pakaian. Berarti di sini ada kegiatan yaitu jahit menjahit. Ya, next kita lanjut. Nah, setelah kalian mempelajari kata ulang, macam-macam kata ulang, dan kita lanjut di sini ada teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Adalah teks yang dibuat berdasarkan kenyataan yang ada, realita tanpa mengada-ngada, atau hal yang benar terjadi dalam kehidupan. Contoh, yaitu laporan, karya ilmiah, artikel, dan masih banyak lagi. Dan kita lihat, perbedaan fiksi dan non-fiksi terletak pada imajiner atau fakta dan tidak fakta. Ya, namun dengan perbedaan tersebut tidak mengubah gaya bahasa yang digunakan dalam pembuatan cerita. Bahasa yang digunakan bersifat denotatif yang mengarah pada pengertian terbatas. Ya, next kita lanjut. Jenis-jenis non-fiksi. Adapun jenis cerita non-fiksi sebagai berikut. Wow, di sini kita lihat nih contoh-contoh jenis-jenis non-fiksi ya. Kalian boleh pahami yang dibacakan saja. Travelog, thesaurus, surat ya. Terus di sini kita lihat ada kamus ya. Jurnalisme, ada biografi, ada buku teks, ada diagram. Ya, ini merupakan nah ini ada tuh skripsi, ya, sejarah. Ini merupakan jenis-jenis non-fiksi ya. Jadi kalian harus pahami dan mengerti apa itu contoh-contoh atau jenis-jenis non-fiksi. Di sini ada pembagian non-fiksi, ada dua ya. Yang pertama, non-fiksi murni merupakan cerita ini mempunyai isi yang menurut pengembangan didasari oleh data-data otentik. Yang kedua, non-fiksi kreatif adalah cerita yang berisi suatu data real yang dikembangkan untuk menjadi imajinasi dalam bentuk karangan seperti novel, puisi, dan juga jenis prosa. Oke, kita lihat lagi, lanjut. Struktur cerita non-fiksi. Nah, kalian harus perlu nih pahami nih. Ya, kalau kalian sudah tahu apa itu non-fiksi, berarti di sini dia harus memakai data lengkap. Berarti real datanya ya. Jadi berupa nyata. Kita lihat di sini, cerita non-fiksi mempunyai sebuah struktur orientasi dengan menggunakan urutan dan juga peristiwa. Pada struktur cerita akan lebih berdasarkan dari peristiwa serta kejadian. Ya, berarti kemudian di dalamnya tidak memiliki imajinasi. Nah, ini yang penting nih. Yang diketahui berarti tidak berimajinasi ya. Berarti kisah nyata yang akan dibuat untuk dapat membuat penulis lebih bisa mempercayai serta lebih mendramatisir suatu keadaan. Itu maksudnya ya. Jadi ini adalah kuncinya, kalian harus tahu. Berarti kalau non-fiksi itu harus memakai data lengkap dan tidak berimajinasi. Next, kita lanjut. Contoh cerita non-fiksi nih ya. Kita lihat nih. Di sini ada cerita yang benar-benar nyata ya. Di sini pada tahun 1998 turunnya Soeharto. Nah, jadi pada zaman
pada kisah nyata, yaitu Soeharto itu turunnya tahun 1998. Ya, kalian di sini lihat pada sekitar bulan Mei beliau atau presiden Presiden Soeharto ini mengundurkan diri. Nah, karena berbagai faktor ini adalah benar-benar terjadi. Itu ya. Dan di sini ada sebab-sebabnya, kalian bisa baca. Ya. Di sini ada yang pertama, dari memburuknya situasi perekonomian saat itu. Yang kedua, setelah Soeharto terpilih menjadi presiden, dia menunjukkan sikap yang sangat sulit dipahami. Dan yang ketiga, kenapa dia bisa turun dari tuntutan dari reformasi yang menjadi tak henti-hentinya aksi pelajar serta pemimpin oposisi. Ya, kalian baca aja, Amin Rais, Megawati, dan Abdurrahman Wahid. Dan yang keempat, kenapa bisa turunnya Soeharto, yaitu perpecahan dari divisi elit pada ABRI atau TNI. Nah, berarti ini adalah kisah nyata, tidak kisah imajinasi. Berarti benar-benar terjadi. Ini adalah contoh cerita non-fiksi yang Ibu berikan. Oke, masih banyak yang lain. Kalian boleh cari. Ya, next kita lanjut. Nah, di sini kita lanjut cerita teks fiksi. Nah, perbedaannya dari yang non-fiksi, karya sastra yang berisi cerita rekaan atau didasari dengan angan-angan atau fantasi dan bukan berdasarkan kejadian nyata. Ya, jadi hanya berdasarkan imajinasi pengarang. Berarti ini pengarangnya berimajinasi, berarti tidak nyata. Imajinasi pengarang diolah berdasarkan pengalaman, wawasan, pandangan, tafsiran, kecendekiawan, penilaiannya terhadap berbagai peristiwa, baik peristiwa nyata maupun peristiwa hasil rekaan semata. Ya, berarti kita pahami di sini, kita simak apa perbedaan teks non-fiksi dan fiksi. Ya, kalian harus paham. Next. Ada jenis-jenis fiksi nih. Jenis fiksi di sini kita ambil 3. Ya, ada novel, cerpen, dan cenderung dan roman. Maaf. Ya, diulangi, novel, cerpen, dan roman. Novel merupakan sebuah karya sastra prosa yang tertulis dan naratif. Cerpen, nah berarti merupakan suatu bentuk prosa naratif fiktif yang cenderung padat dan langsung pada tujuan. Roman, nah di sini berarti jenis-jenis fiksi. Nah, berarti jenis-jenis yang tidak nyata maksudnya dari ininya ya, dari pengertiannya. Next kita lanjut. Unsur-unsur teks cerita fiksi ada. Kita lihat di sini ada unsur instruksi teks cerita fiksi. Kita lihat tema, ada tokoh, alur, konflik, klimaks, latar, amanat, sudut pandang, dan penokohan. Nah, berarti ini dari cerita-cerita seperti Maling Kundang, seperti cerita fiksi tentang ikan mas. Ya, di sini kita lihat berarti pasti ada tema, ada tokoh, ada alur, ada konflik, ada klimaks, ada latar, ada amanat, sudut pandang, dan penokohan. Kalian boleh lihat dan kalian simak ya, apa itu tema, apa itu tokoh, apa itu alur, apa itu konflik dan klimaks, latar, amanat, sudut pandang, dan penokohan. Next kita lanjut. Sedangkan unsur ya di sini ada unsurnya, ada satu lagi, unsur ekstrinsik teks cerita fiksi. Di sini kita bisa lihat unsurnya keadaan subjektivitas individu, pengarang yang memiliki sikap, kedua keyakinan, ketiga pandangan hidup yang keseluruhan itu akan mempengaruhi karya yang ditulisnya, dan yang keempat psikologi.
baik berupa psikologi pengarah seperti ekonomi, politik, sosial, dan akan mempengaruhi karya sastra. Dan yang terakhir, pandangan hidup suatu bangsa. Oke, berbagai karya seni yang lain dan sebagainya. Dan kita lanjut ya. Next, kita pahami. Nah, di sini Ibu berikan contoh cerita fiksi. Apa? Coba lihat Danau Toba ya, kita lihat di sini. Wow, di sini bagaimana terjadinya Danau Toba ya. Ini cerita fiksi nih. Ya, di sini Danau Toba merupakan danau berkawan sangat luas. Ya, luasnya 1145. Dan kenapa bisa ada Danau Toba di sini? Katanya itu ialah legenda yang menyertai keberadaan seseorang pemuda miskin yang bernama Toba. Ya, dia menangkap ikan dengan ikan mas yang ajaib bisa berbicara seperti manusia. Dan dengan kejanggalannya ikan mas itu dibawa pulang sama si Toba ini, sama pemuda ini. Ya, dan dia telah melanggar kutukan atau aturan para dewa. Ya, makanya dia di sini bisa kalian lihat dari hasilnya diberilah Danau Toba dengan Pulau Samosir berada di tengahnya. Ya, kalian boleh simak, lihat dan baca dari apa yang diberikan. Oke, next kita lanjut. Ya, alhamdulillah dari materi ini kita selesai dan atas waktunya Ibu sangat berterima kasih dan jangan lupa dukung terus channel Ibu atau video Ibu ya, karena kalian bisa mendukung Ibu pun bisa semangat lagi memberikan video-video berikutnya. Oke, dan Ibu akhiri, jika kalian ada pertanyaan boleh langsung ke Ibu ya dengan nomor WA Ibu ataupun email. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.